Welcome to my very first podcast. Kayaknya ini kedekatan banget dah. Oke, whatever. Welcome to my humble abode. Sebenarnya niat gue bikin podcast adalah, gue nggak tahu ya, ini bakal konsisten apa enggak. Tapi niat awalnya adalah untuk membagikan atau mengeluarkan unek-unek atau ngeluarin kecenderungan gue sendiri buat overthink. Harapannya ketika gue keluarin lewat mulut gue, hal-hal yang ada di dalam kepala gue yang gue overthink tuh nggak ada lagi gitu, mereka hilang gitu loh, ditelan bumi ketika diomongin depan kamera sih, nggak tahu deh. Biasanya tuh kayak apapun yang gue terlalu pikirin, kebanyakan gue pikirin tuh akan hilang kalau gue ngomong sama orang. Tapi semakin kesini tuh semakin susah untuk nemu orang yang cocok untuk ngobrol gitu. Kebanyakan orang, nggak tahu ya, ini kebanyakan orang yang gue temuin sih, tapi gue yakin banyak juga orang di luar sana yang bisa atau mampu punya two-way conversation. Karena selama ini kalau gue ngomong sama orang, pasti gue terus yang ngedengerin dan orang itu yang ngomong gitu kan. Jadi gimana ya, kayak jadinya gue cuma dengerin doang nih, kayak kita nggak bertukar pikiran nih gitu kan. Jadinya lama-lama capek sih kalau kayak gitu, karena kita nggak bertukar energi gitu. Karena gue ngelihatnya ngobrol tuh kayak tukeran energi. Jadi kita nggak cuman, karena kalau ngedengerin orang itu energi kita diambil, tapi ketika kita ngomong itu kita kita ngasih, orang itu ngasih energi ke kita, karena kan orang itu like giving their attention to us, right? So giving something to us, it is something that energizes us. It gives us energy if someone listens to us or someone gives attention to us, right? Oke, sebenarnya nih podcast nggak bakalan dalam bahasa Inggris. Gue juga nggak lancar ngomong bahasa Inggris, kayak gue ngomong bahasa Inggris tuh kayak teenager, tau nggak? Bukan level lokal natif sana gitu kan. Dan gue sebenarnya juga nggak bagus ngomong bahasa Indonesia, kayak dua-duanya fucked up, dua-duanya tuh nggak bagus. Jadi gimana dong, pokoknya kayak udah deh jangan diketawain kalau gue ngomongnya aneh. Mungkin akan pakai bahasa Inggris untuk istilah-istilah yang gue nggak ngerti. Gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa, gue akan pakai bahasa Inggris kalau misalnya gue cuman kepikiran bahasa Inggrisnya gitu ya. Podcast pertama gue udah menentukan topiknya apa. Topiknya adalah, kayaknya gue akan nulis topik ini di judul ya, di judul YouTube-nya. Does reading fiction make you delusional? Ya, pokoknya intinya topik dari podcast kali ini adalah, apakah benar ketika seseorang itu suka baca buku fiksi, novel fiksi, kebiasaan ini akan mengubah dia jadi seseorang yang cenderung delusional. Delusional itu sendiri apa sih? Dari pengertian gue sendiri adalah orang yang gak 100% hidup di realita dia. Jadi dia hidup dalam imajinasi dia aja gitu. Kayak dia gak terlalu tertarik atau gak terlalu excited untuk hidup di kehidupan nyatanya dia. Oke, delusi sendiri artinya, delusional. Delusi artinya adalah, gue gak google dulu kali ya. Delusi artinya adalah kondisi ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Keyakinan ini biasanya tidak rasional dan tidak dapat diubah, meskipun ada bukti yang bertentangan. Delusi juga sering disebut sebagai waham. Nah muncul nih, kecacatan gue dalam berbahasa Indonesia adalah nggak paham apaan tuh waham, W-A-H-A-M. Delusi juga sering disebut waham. Ya oke, never mind. Oke, di skip aja yang waham, nggak tahu apa. Pokoknya intinya berikut adalah beberapa poin penting mengenai delusi. Poin pertama adalah keyakinan yang salah. Delusi adalah keyakinan yang salah atau keliru tentang realitas. Bener kan?
Terus poin kedua adalah nggak rasional. Keyakinan ini tidak didukung oleh fakta atau bukti yang rasional. Jadi sebenarnya mungkin kayak orang tukang bohong kali ya, berarti delusional tuh. Kayak orang-orang pada ngelihat A gitu, dia bilangnya enggak itu B, kalian tuh salah, itu B, padahal itu A gitu. Pokoknya nggak rasional. Terus ketiga, sulit diubah. Keempat, berbeda dengan halusinasi dan ilusi. Oke, ini menarik. Delusi berbeda dengan halusinasi atau mengalami sensasi palsu, seperti melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada, dan ilusi atau persepsi yang salah terhadap sesuatu yang nyata. Berbeda dengan halusinasi dan ilusi. Oke. Oh, oke, I was right. Oke, gue waktu pas gue mikir kalau orang menggambarkan kalau orang digambarkan sebagai delusional adalah orang-orang yang cenderung kayak mirip-mirip sama orang yang punya schizophrenia, so schizo person. Dia benar, ternyata poin yang terakhir adalah kondisi mental. Delusi dapat menjadi gejala dari berbagai gangguan mental seperti schizophrenia. Oke, intinya adalah delusi adalah kondisi di mana penderitanya itu tidak dapat membedakan hal yang nyata atau hal yang tidak nyata. Gue nggak pernah sih ngeliat, ngebaca, atau ngedenger orang yang suka baca novel fiksi, terus dia tuh akhirnya dinyatakan sebagai orang yang mengalami gangguan mental, yaitu delusi. Gue nggak pernah denger berita itu, gue nggak pernah baca cerita itu, nggak pernah lihat. Maksudnya nggak pernah denger lah orang yang gara-gara baca fiksi jadi sakit mental, delusion. Oke, kayaknya gue mau menyampaikan dari perspektif gue akan pertanyaan ini. Apakah membaca membuat orang jadi delusional, jadi berdelusi? Oke, poin pertama secara pribadi untuk gue adalah enggak membuat seseorang jadi delusional. Karena orang tuh kebanyakan baca untuk membaca plot, untuk mengalami sebuah plot gitu, untuk merasakan sebuah plot. Plot itu apa sih? Plot itu tuh sebuah susunan cerita gitu. Plot itu adalah kayak sequence of like in a story. Jadi kayak susunan lah. Ini ceritanya tentang apa gitu. Si narasi ceritanya itu tentang apa? Kayak apakah tentang pembunuhan, apakah tentang percintaan, apakah tentang drama keluarga. Terus misalnya ini masalah drama keluarga gitu. Ini narasinya drama keluarga gitu. Terus ntar konfliknya apa? Terus klimaks dari ceritanya apa gitu kan. Nah, setelah klimaks biasanya tuh resolusi gitu, kayak kesimpulan dari ceritanya tuh begini loh, mungkin kayak moral of the story-nya, kayak gitu. That's the plot. Okay, let me recheck if plot is exactly that. And what is plot? Okay, in storytelling, plot refers to the sequence of events that make up a story. It's the organized structure of incidents that drive the narrative forward, revealing what happens and why. Oke, see? Jadi kayak urutan kejadian-kejadian dalam cerita itu yang membuat cerita itu jadi utuh. Gitu loh, maksudnya keutuhan cerita itu dibuat dari si potongan-potongan cerita dalam novel itu sendiri. Begitu loh plot, teman-teman. Okay, so I read for the plot. Jadi gue adalah tipe orang yang gak akan baca novel fiksi, gak akan baca novel kalau misalnya plotnya gak sesuai sama kriteria preferensi gue gitu. Misalnya gue sukanya tuh genre thriller, genre misteri,
kayak Agatha Christie gue suka banget. Stephen King, itu yang misteri ya. Terus kalau kayak thriller tuh kayak oke, gue sebenarnya udah ada materi udah ada buku-bukunya di sebelah gue gitu kan. Ini nih kayak ini gue suka banget nih. Ini tuh thriller, psychological thriller ini. Terus ini juga gue suka banget. Ini lebih ke drama sih. Ini tuh drama tapi bagus banget. Terus ini. Oh my god, this is like one of the sickest plot I've ever read. Ini thriller juga. Ini thriller juga, but like it's so good. Bagus banget, pokoknya bagus banget. Kenapa gue nggak boleh ngomong bahasa Inggris ya? Tolong. Ayolah, ini bagus banget lah. Yellow Face by Rebecca F. Kuang. I don't know how. Gue nggak tahu gimana nyebut Kuang. Sorry kalau misalnya salah. Itulah genre-genre gue gitu. Kalau maksudnya gue akan baca cerita-cerita dengan plot yang serupa gitu, yang dengan novel-novel yang barusan gue tunjukin. Gak mungkin gue tiba-tiba baca, tapi mungkin juga sih untuk kayak cross genre. Bentar, kalau plot kayaknya gue suka semua deh. Gue lagi mikirin plot apa yang gak gue suka, dan gue nggak tahu. Okay, all genres. Classics, romance. Oh, gue nggak terlalu suka sih, bukan yang nggak terlalu suka baca klasik. Enggak deh, gue suka Great Gatsby banget, sampai baca 2 kali. Terus kayak The Catcher in the Rye. Oh my god, I love The Catcher in the Rye. Oh, buku-buku kayak Pride and Prejudice. Buku-buku yang 1800-an gue gak relate. Kayak secara semua karakternya gue gak bisa relate. Kayak gak bisa empathize, bisa. Gue berempati bisa, tapi untuk kayak relate sama kondisi karakternya tuh agak sulit menurut gue. Jadi klasik tuh enggak. Klasik nggak terlalu, maksudnya. Ada beberapa yang suka. Romance suka, fantasy, fiction, non-fiction, young adult. Young adult, I love young adult. Gue suka young adult, fantasy, historical fiction. Kayaknya kalau genre gue hampir suka semuanya sih. Suspense, spirituality, thriller, travel, young adult. Tergantung ceritanya bagus apa enggak sih. Kayaknya semua genre akan suka sih. Kalau misalnya ceritanya emang bagus gitu, menarik. Kayak lo terus-terusan baca sampai berjam-jam tuh tandanya ceritanya menarik tuh kan. Regardless genrenya apa. Terus, oke. Poin pertama itu tadi, menurut gue membaca novel tidak membuat seseorang jadi delusional, karena gue atau siapapun di luar sana membaca dengan tujuan untuk merasakan atau masuk ke dalam kehidupan dari plot cerita itu gitu loh. Belibet gak sih gue ngomongnya? Pokoknya intinya tuh like I just read for the freaking plot. That's it. Terus poin 2 adalah enggak membuat seseorang jadi delusional kok just because dia suka fiction, karena gue baca untuk mendapatkan sensasinya. So I always read for the thrill. Thrill itu tuh kayak sensasi tuh kayak berbagai macam emosi gitu loh, maksud gue di sini. Kayak misalnya ceritanya tentang thriller, gue mau dapet sensasi deg-degannya, gue mau dapet sensasi gue ngamuk gitu. Gue maksudnya kalau baca novel, kalau misalnya udah like very invested in it, emosi banget, lebih emosi dari nonton film. Karena kayak ketika imajinasi kita lagi jalan tuh ya,
itu real banget, kayak dia tuh ada di dalam sini. Gue sampai bisa ngebayangin, oh kayak cat tembok rumah, padahal nggak dideskripsiin tuh. Maksudnya gini ya, kan kalau misal kita baca novel tuh satu paragraf atau dua paragraf akan menggambarkan, akan mendeskripsikan kayak, oh nih karakter lagi pakai baju apa, oh dia lagi pakai baju dengan warna ini, dengan misalnya di setting tahun berapa. Jadi kita kebayang, intinya tuh si penulis pengen pembacanya tuh membayangkan karakter ini pakaiannya gimana, terus dia tinggal di rumah kayak apa. Pasti penulis akan menuliskan itu gitu, akan mendeskripsikan itu dalam cerita. Dan nyata banget jadinya di kepala kita yang membaca gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi ada suspense dalam cerita itu, ada apa ya, hal-hal yang sangat bikin deg-degan, itu beneran deg-degan, beneran kayak teriak gitu, kayak gila gitu, beneran teriak kayak gimana ya, kalau misalnya untuk gue mau mencoba menggambarkan sensasinya ke non reader, yang maksudnya orang yang nggak baca, mungkin sama kayak kalau kalian nonton film bagus banget, sorry gue ngupil, pokoknya kayak nonton film yang bagus banget dan bisa bikin nangis, bisa bikin teriak. Kalau misalnya kayak film-film horor tuh yang ngagetin, jump scare itu bisa bikin teriak. Tapi kalau ini kan, kalau film kan lewat visual, kalau membaca lewat imajinasi. Mungkin sama kali ya sensasinya baca, the thrillnya tuh sama gitu. Oke, lanjut. Itulah alasan kedua kenapa gue bilang nggak membuat seseorang jadi delusional, karena gue baca untuk sensasinya. Karena sensasi itu kan bagian dari emosi ya. Emosi kan datang dan pergi. Jadi gue nggak maksudnya gue nggak menyimpulkan itu jadi membuat seseorang delusional gitu, karena emosi datang dan pergi, kadang bisa netral, maksudnya kita bisa kayak zen gitu ya, nggak ada emosi sedih atau seneng, nggak di atas atau nggak di bawah, kita bisa flat aja gitu kan. Jadi kalau baca akan membuat emosi lo naik turun, tapi ketika udah selesai baca ya lo akan netral lagi gitu. Jadi nggak membuat orang jadi berdelusi. Terus alasan ketiga adalah enggak, karena like I always read to see another life from different POV, from different point of view. Bener, ini poin terakhir tuh yang paling kayaknya paling major untuk alasan gue membaca novel fiksi. Karena gue pengen merasakan kehidupan lain aja gitu, dengan setting yang lain, dengan misalnya dia menceritakan tentang keluarganya yang fucked up, you know. Cerita tuh selalu pasti conflicted, nggak mungkin nggak ada konfliknya, karena kalau nggak ada konfliknya kayak ngapain dibikin novel gitu kan. Makanya gue pengen ngelihat suatu kehidupan lain yang berbeda dari hidup gue, dengan karakter yang punya perspektif yang beda-beda gitu, mempunyai sifat yang beda-beda aja. Dan kalau misalnya kita ketemu sama orang nih, terus kita kayak mikir, ini orang kok kayak pemikirannya aneh ya. Misalnya nih orang adalah seseorang yang berpikir atau enggak punya prinsip benar-benar berlawanan dari prinsip kita gitu, berlawanan dari apa yang kita pikir itu benar gitu. Kita akan menilai dia, oh pikiran lu salah gitu, ya kan? Mau lu beneran ngomong itu depan dia kayak lu salah, atau lu ngomong dalam hati, tetap aja kita punya penilaian nih orang nggak bener gitu, salah. Padahal kalau misalnya kita baca novel ya, itu kayak semacam exercise gitu loh. Kenapa orang yang kita anggap salah itu punya perspektif atau punya kepribadian kayak gitu? Karena begini. Karena dia itu sudah mengalami berbagai hal di mana membentuk dia di mana hal-hal ini membentuk dia untuk menjadi kepribadian yang kayak gitu loh. Jadi sebenarnya memahami kehidupan lain dengan karakter yang punya POV atau kayak cara pandang hidup yang berbeda itu, menurut gue kita akan memahaminya lebih gampang kalau kita baca
novel. Banyak adegan-adegan atau banyak kayak life choices, pilihan-pilihan hidup dari karakter ini mungkin yang kita anggap anjir gila nih orang ini, anjir nih karakter salah banget deh hidup, salah banget lah pokoknya pilihan hidupnya. Tapi kalau di novel tuh bener-bener dijelasin banyak banget pilihan-pilihan yang eh apa ya, yang dia pilih sehingga dia tuh jadi kayak gitu gitu loh kepribadiannya. Ini bukan kayak membenarkan ya, misalnya kayak ada orang curang gitu ya, ada orang yang menjahati, misalnya karakternya tuh jahat gitu loh, intinya tuh si karakter utamanya itu sebenarnya villain gitu kan banyak tuh karakter utama atau perspektif utama dari novel tuh dibikin dari perspektif villainnya, perspektif orang jahatnya gitu. Oh karena dia dulu disiksa sama orang tuanya, atau enggak dia dulu tuh nggak dianggap sama orang tuanya, dia dibuang atau apalah, apapun itulah ceritanya dia gitu ya. Itu nggak menjustifikasi, oh jadi nggak apa-apa lah dia jadi orang jahat gitu, atau enggak dia punya apa ya, dia punya kepribadian yang merugikan banyak orang, nggak apa-apa kok karena dia dulu juga pas masih kecil, atau enggak dia pokoknya dia punya pengalaman pahit lah, dia selalu dirugikan orang lain, jadi dia pantas untuk punya kepribadian yang merugikan orang lain juga gitu. Enggak, tujuan baca novel bukan buat itu. Tapi untuk memahami aja, bukan untuk apa ya, menjadikan orang yang mungkin gak bener ini jadi bener di mata kita, enggak. Untuk memahami aja, dan ketika kita udah paham, kita kan bisa, oh oke, berarti emang udah seperti itu gitu loh. Kita terima akhirnya ketika kita paham akan apa ya, masa lalunya dia, akhirnya tuh kita akan menerima bahwa memang ada manusia-manusia yang kayak gitu. Maksudnya ada manusia yang bertentangan dengan apa yang kita percayai gitu loh. Dia bertentangan aja, dia tuh di opposite side-nya kita gitu. Ada di sana gitu. Dan kita mungkin gak akan pernah ke sana dan gak akan mau pernah ke sisinya mereka gitu. Tapi kita harus paham bahwa ada orang-orang yang berlawanan dengan kita, dan nggak apa-apa, mereka memang harus ada gitu loh. Nggak tahu ya, selama ini gue baca fiksi, kalau misalnya kayak perspektifnya itu dari villain, dari apa, pokoknya protagonisnya tuh apa, main karakternya tuh nggak baik lah intinya, kayak kriminal gitu ya. Gue cuman mau memahami sudut pandang dia aja gitu loh. Gue mau tahu masa lalunya dia kayak apa. Dan akhirnya apa ya? Untuk menerima gitu loh. Bahwa orang ini ada, bukan menerima dia untuk ada di hidup gue ya. Gue nggak mau, karena again, hidup itu harus dibatasi. Hidup itu nggak bisa semua-muanya kita apa ya? Semua orang dari berbagai kalangan kita masukin ke kehidupan kita. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu, karena pernah nyoba, karena gue pengen kayak orang tuh semuanya damai aja, bisa gak sih, kayak nggak usah ada keributan gitu loh, kayak berbaur, intinya tuh berbaur. Tapi ternyata balik lagi, nggak bisa, kita nggak bisa berbaur, tapi kita cuma bisa coexist. Kita bisa hidup aja gitu, berbarengan, tapi nggak bersamaan. Berbarengan tuh kayak ya udah beda jalan hidup. Kita jadi ngomongin kayak filosofis gini ya, philosophical talk. This is not supposed to be a philosophical talk. Oke. Jadi kesimpulannya adalah membaca itu reading indulges one's mind with various perspectives, conflicts, and resolutions that don't exist in only a lifetime. I wrote this, okay? I wrote this, and this is so true. For me, at least. Jadi kayak di dalam, jadi sebenarnya membaca itu kayak ngebantu pikiran bukan pikiran, gimana ya, pola pikir. Membaca itu membantu pola pikir seseorang, memperluas pola pikir seseorang untuk memiliki lebih banyak perspektif. Karena kan kita kalau hidup kayak cuma dari perspektif kita doang kan, kayak oh yang kita
oh menurut gue adalah menurut gue makanan pedes sucks. Terus gue baca novel nih, kayak ceritanya tuh karakternya suka pedes. Oh karena dia begini-begini. Oh jadi gue ngerti. Jadi itu memperkaya perspektif gue akan orang yang menurut gue kalau gue nggak baca atau gue nggak mendengar pendapat dia tentang makanan pedes, gue akan anggap dia aneh gitu. Kayak kenapa lu suka pedes gitu, menyiksa gitu kan. Itu akan memperkaya perspektif kita membaca itu. Terus memperkaya pola pikir kita akan konflik-konflik lain selain konflik kita sendiri, konflik yang kita sudah alami dalam hidup kita, memperkaya loh. Jadi kenapa sih orang harus memperkaya apa ya, konflik-konflik, memperkaya konflik-konflik itu tujuannya apa sih sebenarnya gitu kan? Sebenarnya untuk membuat kita merasa ringan atas hidup kita sendiri. Maksudnya gini, kayak kadang kita kalau misalnya lagi dapat konflik atau dapat bencana, kita rasanya tuh kayak udah tenggelam aja gak sih dalam konflik kita sendiri gitu. Kayak oh gila kok gue gini ya, kayak masa gue kok sucks banget ya jadi orang, atau apapun itulah konfliknya gitu kan. Tapi ketika kita ngelihat konflik yang lain, ini gak cuma lihat ya, baca tuh kayak bener-bener membuat kita merasakan konflik lain, bukan cuman ngebaca atau nggak cuman ngelihat oh ya ada konflik si ini tuh itu, nggak ngedengerin orang misalnya lagi temen cerita masalah dia gitu, lu kan ngedengerin konfliknya, nggak, ngebaca itu bener-bener membuat lu merasakan, emotionally invested ke karakter-karakternya gitu. Jadi ketika pas kita baca terus nemu konflik, kita jadi ikut ngerasain konflik itu, kayak si karakter-karakter fiksi ini merasakan konflik-konflik mereka. Jadi menurut gue membantu kita untuk berempati juga sebenarnya, karena ngebaca tuh bener-bener kayak membuat lo sangat-sangat in depth untuk merasakan suatu konflik. Terus yang ketiga adalah resolusi. Nah itu juga kayak maksudnya ketika udah dapet konflik, resolusinya seperti apa, kita kan mungkin gak akan pernah sama dengan apa yang kita udah dengar selama ini dari teman-teman kita nyeritain konfliknya dan nyeritain akhirnya mereka solusinya apa ya buat konflik itu. Kita gak akan sama dengan apa yang kita baca, akan selalu beda, kayak sidik jari, gak akan ada yang sama cerita itu. Jadi untuk memperkaya resolusi juga dari suatu konflik. Jadi itulah, kayak membaca tuh kayak membuat kita masuk dan merasakan bener-bener kehidupan lain. Dan kayaknya sering gue merasa gue jadi karakternya gitu, kayak gitu loh, gue pengen cepet-cepet nih beresolusi kan, kayak apa nih sebenarnya kesimpulan cerita, apa nih solusi dari masalah hidup gue gitu. Jadi gue, padahal itu cuma karakternya di dalam novel. Itu sih kesimpulan terakhir. Udah 30 menit, so I think udahan kali ya. Oke. Terus nggak tahu kenapa kesimpulan terakhir gue. Jadi kan yang pertama conclusionnya adalah reading indulges one's mind with various perspectives, conflicts, and resolutions that don't exist in only a lifetime, right? And the second conclusion is it's okay to be delusional as long as it doesn't hurt others' feelings. Gue gak tau kenapa gue nulis itu. Karena mungkin kalau nggak tahu ya, gue ngerasa delusional tuh nggak apa-apa kalau misalnya tujuannya adalah untuk being hopeful, kayak being hopeful for a better or positive future, you know. Selama itu nggak menyusahkan orang lain dan nggak menyakiti hati orang lain dan nggak merugikan dan nggak ngebohongin orang lain, gak apa-apa. Dan delusi itu menurut gue ya untuk kita sendiri aja gitu. Oh kayak gue mungkin bukan orang yang paling jago akan suatu hal gitu ya, tapi gue percaya
gue jago kok, pada akhirnya jago gitu, jadi harus terus gitu dicoba gitu, atau harus terus dilatih gitu. Jadi ya gitu, nggak apa-apa jadi delusional selama tidak menyakiti, membohongi, atau merugikan orang lain. Oke? Okay, let's wrap up, guys. Thank you for listening to. Terima kasih udah mendengarkan saya ngomongin tentang novel atau kayak cerita fiksi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, guys. Bye.